Biku Wirasilo selaku yang mendapatkan tugas dari Sangha untuk menyelenggarakan pertemuan yang diberikan nama Citta Bawana ini. Para awusu semua yang hadir beberapa hari ini di Wihara Bodhigiri. Pada awalnya Biku Wirasilo meminta kepada saya supaya forum ini bisa diselenggarakan di Wihara Mendut karena sudah lama tidak menggunakan Wihara Mendut. Tentu saya senang hati, hanya persoalannya sampai hari ini Wihara Mendut dan ternyata seluruh kampung Mendut itu susah air. Air harus ditampung. Kalau mandi agak terlambat, tidak mendapatkan air. Apalagi kami yang tinggal di lantai 2, kadang-kadang sulit mendapatkan air. Lalu Biku Wirasilo memberikan kabar pada saya bahwa forum ini dialihkan dan mendapatkan tempat di Wihara Bodhigiri di Wlingi. Oh, saya senang sekali. Karena kepala Wihara Bodhigiri ini saya juga. Bante Utamo kan wakil kepala wihara. Saya juga perlu kontrol pekerjaannya. Wah, hebat sekali. Melebihi bayangan kami selaku kepala wihara. Oleh karena itu kalau Biku Wirasilo memuji tempat yang favorit, selaku kepala wihara saya berbunga-bunga. Tetapi yang mengerjakan semua adalah Bante Utamo. Terus terang saya tidak membawa topik apa-apa. Bukan basa-basi, bukan ingin merendahkan diri. Saya tidak membawa topik apa-apa. Saya hadir ingin memberikan semangat kepada para awusu yang juga kurang lebih 50 yang hadir, berarti separuh, hampir separuh dari anggota Sangha Theravada Indonesia. Hanya itu tujuan saya. Kalau diminta menguraikan dhamma yang agak luas, yang dalam, pada awal saya menjadi biku mungkin 5 wasa, 10 wasa berani. Tidak berpikir ini tepat apa meleset, itu tidak berpikir. Karena para biku juga waktu itu sedikit. Hanya belasan itu lama bertahan, kemudian 20 lebih. Tetapi sekarang banyak pakar-pakar dhamma. Karena itu untuk memberikan khotbah saya juga terus terang bukan basa-basi, bukan pencitraan. Kadang-kadang agak takut. Takutnya itu ini benar apa nanti salah gitu ya. Benarnya sedikit, banyak salahnya begitu. Terus terang hari ini hadir Bante
Dhammadhiro, Bante Santacito, dan lain-lain yang pakar Dhamma, pakar bahasa Pali. Jadi bukan porsi saya untuk berbicara Dhamma. Ya boleh saja Bante, ya memang bisa salah juga. Hanya mungkin karena sungkan, karena menganggap saya lebih tua. Beliau yang berdua saya sebut itu mungkin tidak berani negur, hanya mesem-mesem saja. Nanti tunggu Bante Panya sudah pulang, kita koreksi. Karena kalau nggak dikoreksi, yang salah itu bisa menular kemana-mana nanti. Itu yang membuat saya, yang bahasa kasar ya lebih takut, yang bahasa halusnya ya lebih hati-hati. Apalagi kalau ceramah resmi, seperti asada, ribuan orang mendengar dan lain-lain. Sekarang banyak para upasaka-upasika yang juga pandai Dhamma, mengerti Dhamma dengan benar, referensinya juga benar. Jadi saya bertanya kian kemari, kebetulan di Mendut juga ada Biku Medacito. Kemudian sekarang ada WA, saya bisa WA ke Biku Santacito dan lain-lain. Untuk memastikan bahwa apa yang nanti saya sampaikan itu tidak salah. Apalagi sekarang semua dimuat di medsos. Dan itu sulit untuk dihapus. Karena itu lebih hati-hati tentu lebih baik. Jadi apa yang Bante bawakan hari ini ya, saya ingin memberikan dorongan semangat. Memberikan penghargaan dan mari kita berlatih terus dan untuk diri sendiri dan memberikan pengabdian semampu mungkin untuk masyarakat. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan ya dipersilahkan, asal bukan pertanyaan yang sulit-sulit. Bukan bahasa Pali, bukan sutta, bukan winaya, bukan agama Buddha mungkin. Tanya saja tentang batu-batu, membuat patung, buat relief dan lain-lain. Saya mendengar beberapa kali dan juga dari yang pernah datang ke Mendut, kalau Bante Utamo itu bicara tanpa persiapan gitu ya. Saya pernah mencoba, tapi tidak bisa. Karena sudah terbiasa membuat persiapan. Meskipun hanya sambutan pendek direkam 2 menit, 5 menit. Apalagi khotbah yang panjang ya saya membuat persiapan. Saya pernah tidak membuat persiapan. Saya ingin meniru Bante Utamo. Ya. Nggak bisa. Hasilnya jelek, nggak karu-karuan. Tetapi siang hari ini karena saya tidak membawakan topik apa-apa, saya ingin niru-niru sedikit. Tidak membuat persiapan apa-apa. Persiapan saya ya fisiknya cukup sehat karena sudah hampir 70. Sebetulnya kalau melihat yang 70 lebih, 80 masih energetik. Ini sedikit curhat tidak apa-apa. Agak iri hati juga. Saya yang mendekati 70 sudah merasa mudah capek. Mungkin karena energinya diambil di depan. Pada waktu saya menjadi biku umur 22 itu, biku kita mungkin baru 11 atau 12.
tahun 77, usia 22. Setahun kemudian wasa yang kedua tahun 78, usia 23 ya mulai berkeliling. Hampir tidak pernah berhenti. Termasuk wasa, seperti tidak wasa. Pergi 7 hari, pulang, perpanjang visa 1 malam, pergi lagi. Saya pikir mungkin karena inersi sudah dipakai di depan itu, lama sekali. Sampai sekitar usia 40-an, jadi mungkin ya hampir 20 tahun lebih. Karena itu sekarang mungkin tinggal sisa-sisa. Tinggal energinya, tinggal sisa-sisa. Mari kita berlatih terus dan belajar terus. Belajar pengetahuan Dhamma tidak pernah habis. Saya pun, kami pun ya sekarang terus belajar Dhamma. Membaca buku-buku yang dahulu memberikan makna yang baru. Termasuk urusan candi-candi, Borobudur dan lain-lain. Dulu saya merasa yang paling tahu. Banyak pejabat juga yang datang atau yang bertanya, datang saja ke Mendut, tanya Biku Panyawaro, paling tahu. Oh, sekarang pengetahuan tentang Borobudur banyak sekali. Saya ndak bisa mengikuti urean-urean itu. Dari Dr. Hudaya Kandajaya, dari Pak Salim Le, dan banyak sekali bahasan-bahasan tentang Borobudur itu yang tidak ada habis-habisnya. Juga buku-buku yang bagus-bagus tentang Borobudur. Saya membaca bingung. Jadi mungkin pengetahuan yang saya punya itu hanya sebatas Lalita Wistara, relief riwayat Buddha Gotama, mudra-mudra, ya hanya sampai di situ saja. Ya saya berusaha untuk mengerti semampu kemampuan saya dan sesuai dengan kemampuan saya mencerap. Tetapi berkembang terus. Saya pikir ilmu pengetahuan Dhamma, ilmu pengetahuan yang lain-lain itu tidak pernah ada habisnya. Kalau kita mau belajar. Kan orang-orang kan masih menggemari rekaman-rekaman di YouTube, khotbah-khotbah Bhante. Wah, itu rekaman zaman Bahuela. Yang hanya ada suara tok, tidak ada videonya, lalu diedit sendiri, diberi air hujan, diberi apa, lalu menarik. Suaranya dibersihkan, batuk-batuknya dibuang semua. Ya, modal saya tidak seberapa. Ya, paling bahasa Indonesia yang waktu dulu sejak SD, SMP saya senang pelajaran bahasa Indonesia. Tetapi bahasa Indonesia juga berkembang. Ya dulu mungkin dalam tanda petik saya bisa membanggakan bahasa Indonesia saya pakai untuk khotbah dengan semangat. Tapi sekarang mungkin bahasa Indonesia saya kalah dengan Bhante Dhammadhiro mungkin. Banyak yang bahasa Indonesia old fashion, bahasa Indonesia tempo dulu. Tidak lebih dan tidak kurang. Biku Wirasilo, ini yang ingin saya sampaikan. Berterima kasih saya bisa hadir. Para biku juga hadir dalam jumlah yang banyak, hampir separuh. Semuanya ini tentu wujud dari kerukunan, kekompakan,
dalam persaudaraan, dalam sangga. Selain kita mempunyai kewajiban utama ke dalam berjuang untuk mengurangi penderitaan hingga akhirnya bebas dari penderitaan. Hanya itu tujuan kita. Matur nuwun. Baik, pada para bante dan pengusung diberikan kesempatan untuk bertanya. Jadi tadi kalau Biku Wirasilo mengatakan kurang lebih semoga ada kesempatan untuk tanya jawab. Mungkin bukan semoga ada. Kesempatannya banyak. Ya karena saya tidak membawa bahan apa-apa untuk di-share. Ya. Jadi silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya saya bisa menjawab. Tapi sekiranya saya tidak bisa menjawab, saya akan minta tolong Bante Utamu, Bante Damadiro, Bante Santacito, Sangga Nayaka, dan lain-lain yang sudah menjadi biku lama juga menghadapi masalah-masalah pembinaan dhamma, masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang kadang-kadang dalam bahasa yang mudah cukup berat, dilematis. Itu juga para awuso, para biku yang relatif bahasanya masih sedikit, pengalaman-pengalaman itu berharga sekali. Kita belajar dengan bijak dari pengalaman-pengalaman para tetua. Tidak usah keplosok dulu baru menjadi bijak ya. Tidak usah terperosok dulu baru menjadi bijak. Sebaiknya atau lebih baik kita belajar dari yang lebih tua-tua untuk menjadi bijak. Maaf. Ya. Silahkan, saya sambil minum. Jika diperkenankan, Bude Bantu bercerita mungkin di awal-awal sangga, kita juga bisa merintis bagaimana sangga ini paling awal kami sehingga bisa kita menyiapkan perjalanan sangga. Terima kasih. Pertanyaan yang permohonan. Bukan pertanyaan. Yang sebenarnya tidak sulit karena tentu yang disampaikan itu yang saya alami sendiri. Para pendiri, para pendahulu STI, ya tentu banyak, tidak saya sendiri. Hanya agak risih. Karena menceritakan masa lalu itu mesti aku. Gak enak bagi saya. Ya tapi cobalah ya, tidak usah panjang-panjang. STI berdiri karena kebutuhan, bukan karena alasan yang lain. Kebutuhan oleh yang dirasakan oleh umat. Memang sudah ada sangga. Kalimatnya harus diaturin.
Tetapi sangga yang ada itu kurang memadai, sehingga umat mengharapkan ada sangga yang memadai. Oleh karena itulah lahir Sangga Theravada Indonesia. Bante Agabalo yang tertua, yang kemudian melepaskan jubah menjadi direktur urusan agama Buddha. Dan kemudian meninggal sebagai Cornelis Wawor. Pendiri yang lain Bante Kemasarano, Bante Sudamu, Bante Nyanawuto, yang meninggal sebagai umat awam, bukan sebagai biku. Yang sebagai biku meninggal adalah Bante Sudamu, Bante Kemasarano. Satu lagi Bante Kemio yang masih ada. Kalau tidak salah namanya Restoro Kemio. Banyak tantangan. Antara lain Sangga Theravada Indonesia ini kepribadian nasionalnya tidak jelas. Kiblatnya ke luar negeri. Termasuk ketuhanannya tidak jelas. Dan lain-lain. Sulit untuk memberikan pengertian, membenarkan. Waktu itu Biku Agabalo, waktu kalau kita berkumpul, bertemu, selalu menyarankan pegang winaya. Hanya ini modal kita. Masyarakat akan menilai, akan melihat kita sendiri. Kita tidak perlu banyak berkomentar. Pegang winaya itulah modal kita. Dan mengajarkan dhamma dengan baik. Waktu Sangga Theravada Indonesia berdiri, saya tidak ikut menjadi pendiri. Saya masih samanera, berada di Wihara Mendut. Semalam sebelum Sangga dilahirkan, Pak Wawor bermalam di Wihara Mendut. Saya melayani sebagai samanera. Dan pagi hari setelah sarapan pagi, kami berdua memberikan makan ikan di empang yang ada di Mendut. Waktu itu listrik juga mungkin belum masuk. Sederhana, kami tinggal di gedek. Lantainya ini tanah, tidak ada semen. Biku Agabalo mangu-mangu, termangu-mangu bahasa Indonesia. Agak tidak berani mendirikan sangga itu karena tantangannya berat. Pemerintah juga waktu itu belum mengerti, dan setelah STI berdiri juga tidak welcome. Tapi kalau tidak salah 1:30 siang, setelah makan siang, Sangga Theravada Indonesia berdiri, dinyatakan berdiri di Wihara Tanah Putih dengan 5 biku. Umat yang menyaksikan Pak Suratin almarhum, Ibu Supangat almarhum, Pak Panji Bagus Suprana yang punya jamu jago. Itu yang saya ingat. Bante dari luar negeri yang ikut menyaksikan Bante Suwirayan dan Bante Sombat berdua. Dan STI kemudian berjalan. Dipimpin oleh seorang sekjen. Karena alasan Bante Agabalo, wasa kita masih rendah. Dan beliau merasa nggak enak lah kalau saya jadi kepala, ketua, mengetuai. Meskipun wasa lebih rendah, kan sudah sepuh-sepuh Bante Kemasarano, Bante Sudamu dan lain-lain. Sekjen saja, seperti PBB. Jadi semua mempunyai hak yang sama,
Nah, Sekjen STI itu hanya koordinator saja. Kalau pemerintah perlu ya maju ke pemerintah. Agak lama. Sekretariat Jenderal itu agak lama. Sampai dengan tahun 80 Biku Agabalo tiba-tiba pamit pergi ke Hawaii dan lepas jubah di Hawaii untuk mengambil S2 karena kalau sebagai biku Winaya agak sulit untuk jadwal makan, memegang uang sendiri, tempat tinggal dan lain-lain. Kemudian ya saya terpaksa meneruskan tugas beliau sebagai sekjen. Saya tidak ingat persis jumlahnya berkembang dan lain-lain. Kemudian ada kritikan yang pedas dari umat Buddha, pernah menjadi samanera sebentar. Saya lupa-lupa ingat, sudah sepuh. Kritiknya itu tertulis lagi. Organisasi nama katanya mau besar. Organisasi tidak punya pemimpin. Organisasi tidak punya kepala, tidak punya ketua, hanya punya sekretaris gitu. Lah, itu menjadi bahan di dalam salah satu pertemuan. Kita perlu adanya ketua. Kemudian lahirlah Sangganayaka pada waktu itu. Kalau tidak salah di Wihara Mendut. Tahunnya saya tidak ingat. Kalau membaca buku riwayat Sangga Theravada Indonesia ya di situ ada. Kapan itu dari sekjen berubah menjadi Sangganayaka itu ada catatannya semua. Suka duka amat banyak. Sulit untuk diceritakan satu persatu. Ya. Kita bertahan. Maju, mundur, jumlahnya mundur, bertambah lagi. Dan dengan bermacam-macam persoalan. Pemerintah mulai welcome, mulai melihat apa yang dilakukan STI. Apa yang dilakukan kepada masyarakat. Kemudian juga melihat bagaimana kita mengatur lembaga STI. Apa program-program kita. Hingga tiba waktunya kita selalu diikut sertakan. Waktu membentuk walubi awal. Waktu itu Biku Agabalo masih menjadi biku. Sampai kemudian dan seterusnya. Dan kemudian melihat wihara-wihara yang besar. Seperti wihara favorit ini. Kemudian wihara Malang, wihara di Balikpapan, Samarinda, di tempat-tempat yang lain, di Medan, di Jawa Tengah. Tidak terbayang waktu STI berdiri. Di Jakarta itu waktu STI berdiri itu kita nempel di kelentengnya Suhu Acong. Jadi Roksi, Biksu Sakya Sakti. Kemudian di rumahnya Pak, lupa saya. Sampai Suhu Acong itu suatu ketika, saya pernah di sana, Bante Agabalo, Bante Giri. Ya Mahayana, beliau biksu Mahayana, tapi sangat dekat dengan Praguru Parit. Di Wat Bowon, sering pergi ke Thailand, dekat dengan kita. Sampai satu saat Suhu Acong itu mengatakan kepada kapiannya, itu kamu belilah itu di restoran sana, daging-daging, kasih sama Bante-Bante ini. Kasihan Bante-Bante ini di sini nggak pernah makan daging. Suhu Acong sudah almarhum, sudah meninggal. Nah, kemudian wihara mulai berdiri, kemudian banyak umat melihat
keuletan kita, konsistensi kita, sikap kita. Ya benar juga kalau Pak Wawor mengatakan modal dasar kita ya winaya. Kalau perilaku kita sudah tidak sesuai ya umat akan meninggalkan kita. Memilih yang lain, apalagi sekarang banyak pilihan. Kalau sekarang kemudian para biku kita sering mendapatkan undangan dari Dirjen Bimas Buddha, pertemuan-pertemuan dengan menteri biku kita yang mewakili. Ya terus terang saja yang terakhir itu R20, R20 yang mendahului G20, ya Sangga Theravada Indonesia yang diundang. Dan saya menerima undangan itu resmi atas nama Kepala Sangga Theravada Indonesia. Dan di R20 itu dari Indonesia biku satu-satunya hanya STI. Dan kami tidak sekadar hadir, kami ikut bekerja. Tapi di bawah meja. Ikut mengatur ini itu. Ya kami tidak membayangkan itu sama sekali pada tahun-tahun STI berdiri. Kalau tidak menjaga diri mungkin saya bisa menangis. Apalagi dulu dari luar negeri pun melihat biku-biku kita juga biku-biku Indonesia, Sangga Theravada Indonesia ini baru tunas gitu ya, baru TK gitu. Ya seiring dengan berkembangnya waktu, konsistensi kita, perjuangan kita. Tidak hanya pemerintah, sekarang dari luar negeri, negara Buddhis, saya tidak usah sebutkan namanya, minta kepada kami untuk menjadi upajjhaya. Merinding saya. Resmi. Bagaimana ini? Saya tidak berani. Tapi Biku Santacito membakar saya. Terima saja Bante. Bagus ini. Untuk STI kita, untuk hari depan sangga kita, untuk kemudian, untuk murid-murid kita. Terima sih gampang. Tapi jadi upajjhaya di luar negeri itu lalu konsekuensinya bagaimana? Tugas saya bagaimana terhadap Sadiwiharika itu? Saya membalas ya. Saya bodoh. Pengetahuan tidak banyak. Izinkan saya menjadi upajjhaya di STI saja. Persoalan persaudaraan, brotherhood, itu tetap seperti semula. Beliau sangat menghargai. Tetapi kemarin telepon lagi. Ditimbang lagi. Oh, nanti saya mau minta nasihat dari Bante Dhammadhiro nanti. Ya itulah saya pikir sebagai puncak kalau dihitung dari awal berdiri sampai sekarang, itulah sebagai puncak Sangga Theravada Indonesia ini. Saya tidak bisa lama tinggal di sini, mendampingi, menemani acara ini. Ada hal-hal yang lain yang kecil sehubungan dengan sangga ini. Kita mengabdi, memberikan pelajaran ke masyarakat, apalagi sekarang lewat Zoom, lewat YouTube. Oh, itu banyak orang yang mengerti Dhamma. Yang sebelum COVID tidak ada jalur itu.
Yang lain mungkin akan mengalami, tetapi yang saya alami sendiri 2 kali saya mewisuti upasaka-upasika. Sekali di Mendut, sekali di Jogja. Meskipun saya mengatakan tidak perlulah. Kalau sudah ikut kursus dasar agama Buddha di Jogja itu ada kursus dasar agama Buddha 8 kali. Setiap Sabtu berarti 2 bulan. Menerima Buddha, Dhamma, dan Sangha artinya punya keyakinan pada Triratna, ya sudah. Tidak usah wisuda-wisuda barang. Mereka kepingin, Bante. Hampir semuanya itu backgroundnya, saya harus menggunakan kata itu, bukan dari agama Buddha. Dan bukan rakyat jelata. Ada yang lulusan S3 dari negeri Belanda, ada yang lulusan S2. Ada guide, ada dosen, ada penari, ada peneliti, ada dokter, ada notaris. Oh, banyak sekali. Yang mereka upasaka-upasika. Ya karena mendengar ajaran utamanya dari YouTube itu. Selain mengikuti secara resmi kursus dasar agama Buddha. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah meskipun kita mengabdi dengan baik, dengan ketulusan, dengan sungguh-sungguh menjalankan winaya ya semaksimal mungkin, jangan dilupakan juga yang sepele. Kami tadi bicara sebentar dengan Bante Utamo, dengan Bante Wiramediro. Waktu kita tampil itu jangan selebor. Karena kelompok lain yang baru membuat pabaja di Borobudur hampir 500 orang, 494. Itu hanya 6 hari. Dan umumnya itu show. Ya. Jalannya rapi, duduknya rapi. Nah itu menarik. Itu yang dilihat langsung mata umat, oleh mata umat dan mata non-umat. Oh, hebat ini. Saya juga ikut dapat pujian. Dikira itu programnya STI. Saya mengatakan kelompok lain. Kok Bante tidak muncul, tidak kelihatan di sana? Bagus. Umat beragama lain. Nah kalau kita tidak sedikit rapi ya, waktu duduk foto, waktu cantik. Saya pernah melihat foto grup, tapi tidak saya catat. Karena saya tidak ingin memberikan koreksi yang kecil waktu itu ya. Tetapi itu menjadi masalah besar. Kalau nanti saya tidak bisa menyertai forum ini lama, mungkin Bante Dhammadhiro atau Bante Utamo bisa memberikan koreksi yang kecil-kecil. Para Bante duduk di kursi, ada yang berdiri, foto bersama. Yang lainnya tangannya begini. Tapi ada satu yang begini. Dan itu di-share di tampilan WA di mana. Mungkin yang tua mungkin agak sedikit beginilah. Tangannya begini lagi, begini lalu duduknya. Mohon maaf, ada umat yang lihat. Bantenya ini stroke. Ya hal-hal seperti itu ya sebetulnya pencitraan, tetapi kalau kita membiasakan diri pakai jubah ya rapi, tidak kedodoran. Ada Bante lain yang go international. Saya perhatikan. Wah, pakainya jubah kedodoran, kadang-kadang nyeret-nyeret juga. Ya kita juga ikut malu jubah Theravada.
Kalau jubah Mahayana mungkin ya otomatis rapi ya. Dan lain-lain. Ya seperti itu mungkin harus ditambahkan untuk kesempurnaan sangka kita. Bertemu dengan biku yang lebih tua, bagaimana menghormat, melepas sendal, dan lain-lain, menerima tamu. Saya perhatikan Bante Suwirayan, kalau biku-biku Indonesia menghormat, saya menghormat. Beliau menerima dan beliau melihat ke bawah. Untung saya lepas sendal. Kalau tidak lepas sendal mungkin ya tidak menegur, hanya mikir orang duwe aturan gitu ya. Dan itu ada gunanya untuk melatih sati, awareness, kesadaran kita. Kalau ada sati sampajanya tentu kita tidak lupa. Tidak lupa dengan apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak kita lakukan. Tapi kalau satinya absen, ya sampajanyanya absen. Ya lupa, yang lain-lainnya lupa. Begitu saja Biku Siri Ratano. Supaya aku-akunya tidak terlalu banyak. Silahkan. Saya hanya minta berarti bisa memberi kita semangat untuk menjalani kehidupan karena banyak tantangan yang dihadapi oleh kita yang hidupnya kebanyakan sendiri-sendiri, kurang banyak berkumpul. Jadi bagaimana nanti tiap-tiap kita bisa bertahan dalam menjalani kehidupan. Kalau rekamannya akan di-share, dipilih-pilih ya Biku Wirasilo ya. Kalau tidak nanti merugikan saya. Ya forum seperti ini sangat baik. Malah kalau tidak salah dulu yang saya ikut pertama di sini, entah yang pertama yang kedua, tidak duduk di kursi begini. Duduk di bawah, muter gitu. Bahasa yang kasar ya, kayak orang jagongan. Tapi ya tetap kita menjaga winaya. Duduknya tidak jelegrang apa segala, tetapi tidak seperti persamuan agung ini. Ini seperti persamuan agung. Saya memimpin persamuan agung. Saya ingin kembali kepada Pak Wowor tadi, waktu menjadi Biku Agabalu. Beliau kalau ditanya, Bante apa artinya ini Agabalu? Dia selalu merendah diri, mengatakan, Agabalu agak blokon. Itu saya ingat sampai sekarang. Menjaga winaya. Biku Agabalu mengatakan kalau kita memegang winaya ya tidak usah takut. Kalau persoalan pengetahuan tidak mengerti dhamma ya jawab saja tidak mengerti. Tapi orang pengetahuan dhammanya setinggi apapun, Pak Wowor mengatakan setinggi apapun, atau pengetahuan umumnya setinggi apapun, ya kamu tidak usah takut. Kamu punya bekal sila, samadhi, panya. Setinggi apapun ilmunya dhamma, setinggi apapun pengetahuan dhamma, setinggi apapun ilmunya sekuler, ya akhirnya kembali kepada sila, samadhi, panya. Jaga perilaku, jaga pikiran, mengembangkan kebijakan, kebijaksanaan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya sebelum saya kemari banyak titipan dari yang lebih senior dari saya.
Ya enggak usah disebutkan namanya karena yang lebih senior dari saya hanya satu. Yang tidak ikut hadir di sini, baik yang masih menjabat di struktur sangga maupun yang sudah tidak maupun yang masih. Ya, saya berusaha untuk mencatat, tapi tentu tidak perlu saya sampaikan semua. Karena tidak semuanya, menurut saya, tidak semuanya perlu disampaikan. Salah satu pesan-pesan yang saya bisa simpulkan adalah jaga kerukunan gitu ya, jaga kerukunan, jaga kerukunan. Saya juga berdiskusi dengan beliau-beliau tanda petik itu. Menurut psikologi modern, kalau orang berkumpul 30 maksimal, ya lebih 1 lebih 2 enggak apa. Bisa dipertahankan kekompakannya. Hampir tidak ada split ide, apalagi split kelompok. 30. Karena itu kelas-kelas di sekolah, baik SMP, SMA, SD, jangan lebih dari 30. UNK mempunyai sistem meditasi juga maksimal 30. Kalau lebih dari 30 bagaimana Bante? Tidak efektif. 100, 200, 500, oh itu hanya untuk show. Tapi tidak efektif untuk dunia pendidikan. Tidak efektif untuk menanamkan nilai. Dan kalau sudah lebih dari 30, 40, 50, 100, 500, 1000, Mas pasti ada perbedaan. Meskipun tidak terang-terangan, grup-grup, faksi-faksi mesti ada. Itu sangat alami sekali. Hanya kita para biku ini berusaha menjaga yang alami itu jangan menghancurkan institusi. Jangan memecah STI. Jangan memecah yang sudah ada. Membuat lebih besar, mekar. Mekar dengan pecah berbeda. Kita perlu pemekaran, tapi pemekaran itu jangan berasal dari perpecahan. Waktu suku Sakya dengan suku Kolia akan perang merebutkan Sungai Rohini, Sang Buddha bisa mendamaikan. Tidak jadi perang. Waktu para biku Kosambi yang ada masalah itu ratusan biku, Sang Buddha sampai berwasa di hutan Parileya, Sang Buddha bisa menyelesaikan. Dewa Data yang juga katanya membawa berapa? 500 biku. Sang Buddha mengutus Bante Sariputra, Moggallana atau hanya Sariputra bisa menyelesaikan. Tapi waktu suku Sakya dihancurkan oleh Widudaba, Sang Buddha berhasil mencegah 2 kali, tapi kali yang ketiga suku Sakya hancur. Ya kita tidak bisa menjaga kerukunan sepenuh-penuhnya, tetapi para Bante yang mungkin yang hadir sebagian, yang tidak hadir, memesankan jagalah kerukunan. Ingatlah Dhammapada, ayatnya lupa. Ya tapi Bhamaro Pupang, para biku, Sang Buddha sendiri hendaknya seperti kumbang, mendatangi bunga-bunga tanpa merusak bunganya, tanpa membuat split, tanpa membuat perpecahan, tanpa membuat kerusakan. Ewang game municari
demikianlah para muni berkelana di desa-desa. Ya, saya sendiri kadang-kadang ya ayat itu lupa. Ya itulah perlunya ada senior, ada kalyana mitra, ada pertemuan seperti ini. Bukan memperingatkan, tetapi saling mengingatkan. Ya tapi bhamaru pupang, berkelanalah seperti kumbang. Kemana saja para biku masuk-masuk ke desa, kemana, ke kelompok, ke universitas, ke wihara-wihara. Tanpa membuat split. Kalau umatnya itu sendiri bagaimana Bante? Bukan dari kami. Itu urusan dia. Kami kalau bisa menjagai, jangan sampai split. Berkembang tapi mekar ya, mekar berkembang tapi berkembang dan mekar bukan dari perpecahan. Dan itu bukan dari kami, bukan dari para biku kita. Ewang game muni cari, demikianlah para muni, para pertapa berkelana dari satu desa ke desa yang lain. Yang terakhir tentu yang pertama winaya, yang kedua tidak membuat split, ewang game muni cari, yang ketiga menyegarkan setiap saat idealisme menjadi biku. Kalimat yang gampang, tidak melupakan tujuan utama menjadi biku. Kalau digampangkan ya lagi ya melepaskan semuanya. Ya keluarga, ya warisan, ya segala macam. Kita membangun wihara, membangun yang lain-lain, mengurus sekolah dan lain-lain itu dalam rangka untuk melepaskan juga. Bukan mengumpulkan untuk saya. Dan melepaskan itu adalah hakikat dari menjadi samana. Sehingga kita tidak melenceng dari tujuan utama. Saya teringat sekali pada waktu di SMP. Kalau para awuso mempunyai 2 bilah bambu, yang baik itu berhimpit begini. Ditarik kemanapun sepanjang apapun tetap nanti berhimpit. Tapi kalau yang di bawah ini direnggangkan sedikit, dibuat sudut sedikit begini. Hanya begini. Ini makin lama kalau ini ditarik makin panjang, ini ditarik makin panjang, di sana lebarnya udah segini. Dimulai dari 2 bambu yang membentuk sudut sedikit. Enggak sampai 10 derajat, hanya 1 derajat. Tapi kalau ini diluruskan, tidak dikembalikan begini, tapi diteruskan begini, begitu lama-lama jadi lebar. Kalau idealisme tujuan kebikuan kita tidak sering kita kembalikan, melepaskan apa saja, tidak mempunyai keinginan menjadi apapun, menjadi Buddha, menjadi arahat, yaitu tujuan. Tetapi dalam praktek itu juga harus dilepaskan. Maka kita tidak melenceng dari tujuan kebikuan. Dan kalau kita tidak melenceng dari tujuan kebikuan, ya itulah yang memagari kita. Yang 3 ini sebetulnya ya sudah saya catat. Tapi saya pikir apa ya perlu disampaikan di forum ini. Tapi Biku Tita Wiryo tanya, oh ya perlu juga ya. Yang pertama menjaga kerukunan dalam apa ya, kebajikan kita melayani masyarakat, bukan melayani. Susah ini bahasa Indonesia, makin lama makin susah. Dalam sumbangsih kebaikan kita kepada masyarakat, ya kita berusaha untuk ya tapi bhamaru pupang, menjadi kumbang yang tidak merusak. Yang kedua, ya berusaha untuk
menjaga winaya. Karena kalau dengan menjaga winaya, maka winaya akan melindungi kita. Ya, kita pernah mendengar winaya itu melindungi orang yang mau praktek, tapi menghancurkan orang yang ingin melanggar. Dan yang ketiga ya, harap diingat tujuan kita menjadi biku tidak ada tujuan yang sekunder atau yang lain. Kalau bisa ya tujuannya hanya satu, bebas dari penderitaan. Nah, dalam perjalanan bebas dari penderitaan ini, kita bisa mengajar dhamma, membangun wihara, mencetak buku-buku dhamma, memberikan khotbah, ceramah, selama tetap mempunyai tujuan semuanya itu untuk melepaskan. Melepaskan apa saja, termasuk melepaskan yang paling sulit itu keakuan. Kadang-kadang keakuan itu menyelinap halus sekali. Kalau tidak ada latihan sati, sampajanya, tidak ada latihan meditasi ya, keakuan itu bisa berkembang biak juga. Sehubungan dengan kerukunan itu, saya menjadi teringat ini hanya tambahan saja. Utamanya kalau kita bertemu dengan masyarakat, dengan banyak orang, menjaga emosi. Kalau ada sati sampajanya ya, karena kalau emosinya baru tinggi, apalagi yang dihadapi umat sama nera, itu bisa bang. Nah, itu menyakiti mereka. Meskipun mereka mungkin salah. Lalu umatnya pergi ke golongan lain. Bikin wihara lain, bikin kelompok lain. Mohon maaf, Buddhis ini hampir sama dengan Katolik, Protestan. Kalau tidak senang dengan kelompok itu, bisa jadi pendeta, punya pengikut hanya 50, dia disokong, dia bikin gereja baru. Tapi Katolik tidak mungkin, ya semua ada positifnya, ada negatifnya. Kalau misalnya desa kecil seperti Muntilan sudah ada gereja, lalu ada orang yang tidak senang, kita bikin gereja baru, orangnya mampu, teman-temannya disuruh mendukung. Kalau keuskupan tidak mengizinkan, itu tidak bisa jadi gereja Katolik. Sembahyang situ, misa di situ, perkawinan di situ dianggap nggak sah semua. Nah, itu bedanya antara Katolik dengan Protestan. Jadi jangan harap kalau tidak senang dengan pastornya, dengan pengurusnya, punya uang, punya pengaruh, bikin gereja baru, belum tentu akan diresmikan sebagai gereja. Protestan gampang sekali, mungkin Buddhis juga lebih gampang lagi. Asal itu inisiatif itu bukan dari kita. Kita harus menjaga emosi kalau menghadapi umat, menghadapi samanera. Saya pun menghadapi atasan saya bisa emosi yang lebih tua. Tapi Bante sebagai junior, sebagai bawahan kan biasanya nggak emosi. Kadang-kadang bisa emosi juga. Karena itu saya nggak boleh emosi, apalagi atasan lebih tua. Kepada yang lebih muda pun, ya, kapia wihara, umat-umat, para bhikkhu samanera ya, saya jangan emosi. Jadi orang bodoh. Kemarin di dalam Teragatha disebutkan di depan publik, kalau kamu banyak pengetahuan, berbuatlah seperti orang bodoh. Kalau di depan publik, meskipun kamu punya mata, berbuatlah seperti orang buta. Teragatha itu. Saya pikir, wah ini ya susah. Ini. Kalau ditunjuk sebagai Sagganayaka seolah-olah buta dan bodoh, jadi bagaimana? Tetapi itu pelajaran untuk rendah hati. Saya juga menyaksikan itu. Kalimat umatku
kurang baik sedikit lah, atau samanera biku yang lebih muda kurang pas sedikit, emosinya sudah naik. Ya ini juga salah satu benih dari ketidakrukunan. Tapi kami benar, ya mengapa sih mengalah? Aku itu kan hanya buatan pikirannya. Sekaligus kita gunakan untuk praktek dhamma. Gitu. Tapi kan tahu kalau dia salah. Tahu kalau kita kasih nasihat. Ya tahu, tapi seolah-olah nggak tahu. Kapan kasihnya nasihat? Ya nanti. Nanti kalau emosi di sini sudah reda. Waktu saya melihat foto grup ada biku yang kayak stroke itu juga, waduh, kalau sangga yang lain mungkin saya bisa UPK. Ini tidak bisa UPK ini. Tapi ini mau protes kemana? Yang ngirim itu juga umat. Kalau umatnya saya protes ya ketok elek. Saya mengkritik biku, yang kritiknya itu saya tujukan kepada umat yang kirim foto itu. Kan saya seperti menjelekkan STI kepada umat itu. Ya sudah, diam saja. Bagaimana memperbaikinya, Bante? Ya nanti kan ada waktunya. Ya, siapa tahu ya, para dewa di Bodigiri memberikan jalan untuk saya menyampaikan unek-unek itu. Apalagi ditambahi dengan 500 samanera di Borobudur. Lalu saya mendapat pujian, bagus Bante samanera itu. Itu kan seperti nyulek mata panjewer kuping saya. Itu kan bukan pujian itu. Tapi yang muji itu memang tidak mengerti kalau itu bukan grup kita. Ya untunglah. Dia yang kerja keras saya dapat pujiannya. Untunglah ya. Karma baik juga berbuah begitu. Itulah biku Tita Wiryo. Terima kasih. Yang saya catat akhirnya keluar juga. Sedikit saja. Sedikit saja. Pertama-tama saya menyampaikan secara pribadi, menyampaikan penghargaan penuh kepada Bante yang telah berkenan hadir dalam perhimpunan ini, yang mana meskipun bagi saya dan beberapa buku yang sudah berpuasa banyak, sudah sering berjumpa dengan Bante, sudah sering mendengar kata-kata nasihat, anjuran, dan Omelan. Kata-kata inspiratif bijak. Ya kami selalu senang mendengarnya, merasa Tidak usah terlalu ditoto, tidak usah. Sak metune saja. merasa ini adalah hal yang mendamaikan, yang menyejukkan dan menginspirasi, mendatangkan rasa senang. Dan ini tentu adalah suasana yang sangat memberi kegembiraan bagi
bukan yang jarang bertemu dengan batin. Terlebih beberapa juga adalah nawakan, dan dengan berada duduk di sini di tempat yang tidak semua orang bisa datang berkunjung. Ini pujian apa sentilan? Apalagi dengan pertemuan seperti ini, kalau tidak mengenakan jubah seperti ini, dalam organisasi ini tidak mungkin bisa duduk di sini. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Saya pernah bertemu beberapa tidak lama waktu yang lalu dengan salah seorang bante yang cukup senior, barangkali satu generasi dan mungkin sedikit lebih banyak dari bante masanya di luar negeri. Tapi untuk memberikan kejelasan identitas dalam tanda petik positifnya, saya memberikan clue adalah biku kebangsaan Myanmar dari tradisi Swechin Mahasi Sayadaw, tradisi Mahasi Sayadaw. Beliau mengenal baik Bante, beliau mengenal baik Bante Sukimo. Ya, pertemuan kami tanpa ada rencana itu adalah undangan umat yang kebetulan sama-sama diundang. Bincang, beliau menyampaikan banyak hal tentang Sangga Theravada Indonesia dengan segala bentuk harapan baiknya. Salah satunya itu adalah bagaimana caranya apa yang bisa dilakukan untuk Sangga Theravada Indonesia ini agar komunitasnya itu bisa bertambah secara kuantitas, bukan melulu menjaga kualitas utamanya. Saya tahu pemikiran Panyawaru, permisi bicara. Saya tahu pemikiran Sukemo. Kaget saya. Ini bukan Biku Damadhiro ini. Saya menirukan kesurupan yang dari Myanmar itu. Ya silakan. Orang strict, beliau orang yang ideal, tetapi cara itu tidak cocok. Permisi bicara, ini menyampaikan tutup poinnya. Itu tidak jelek, tapi untuk kita di masyarakat rasanya tidak bisa begitu. Ini tentu menjadi cara pandang beliau secara pribadi. Dan beliau menyampaikan kuantitas dulu. Nanti dari kuantitas yang ada itu akan ada seleksi alam sendiri. Kualitas mereka yang siapa begitu akan muncul secara natural. Dan itu ada dari zaman ke zaman ya memang sedemikian rupa. Kita tidak bisa mencegah untuk ada ya poin-poin sumber dalam satu tata tulis. Dan ini juga sesungguhnya yang menjadi permisi bicara dengan penuh keprihatinan saya secara pribadi mengingat wihara-wihara yang ada dalam binaan kita maupun tidak, termasuk wihara-wihara yang bukan binaan kita tetapi minta untuk dikunjungi, untuk beri sumbangsih. Kata yang sangat indah yang saya tidak bisa mengingatnya lama.
untuk menggantikan kata mengabdi atau melayani. Kata sumbangsi ini cocok sekali. Mereka sangat membutuhkan, terutama wihara-wihara itu, umat-umatnya dihimpit dari banyak sisi, secara politis, secara sosial, secara budaya, secara apa saja, tanpa ada sandaran, yaitu yang siapa yang mereka anggap sebagai sandaran adalah rohaninya. Saya punya pemikiran, jika memungkinkan satu wihara itu setidaknya ada satu biku, syukur-syukur bisa ada 2, ada 3, untuk satu wihara, besar atau kecil. Dan ini yang menjadi penguat. Mengapa persentase umat Buddha khususnya di Indonesia statistiknya menunjukkan penurunan. Salah satunya adalah umat kurang ada sandaran. Mohon Bante untuk menyampaikan cara-cara atau celah-celah atau program-program yang lebih nyata jika ini disetujui, yaitu menambah kuantitas dengan satu background pemikirannya sedemikian rupa disampaikan tadi, agar kami bisa baik yang duduk di jenjang kepengurusan sangga maupun yang tidak, itu bisa melakukan sesuai dengan posisi masing-masing. Terima kasih. Usulan yang dibutuhkan oleh kondisi sekarang. Tetapi beginilah, ya meskipun secara struktur saya kepala sangga, Bante Sukemo Upajaya pertama, lebih tua dari saya, tetapi ya usia sudah jalan. Terserah Dewan Pimpinan saja. Kalau Dewan Pimpinan ingin membuka pintu lebih lebar dengan kebutuhan-kebutuhan yang memang dibutuhkan, ya sebagai kepala sangga tentu saya hanya tinggal minta persetujuan dari persamuan aku. Tidak bijaksana misalnya saya membuat instruksi yang harus diikuti oleh semuanya. Ya semua harus menyampaikan pandangan, paling tidak anggota Dewan Pimpinan menyampaikan pandangan, apa risiko-risikonya, apa yang harus diperhatikan. Satu hal saya juga menjadi teringat, kebutuhan memang wihara itu dibina oleh para biku. Syukur ada para biku yang menetap, tidak hanya pandita. Tapi pandita kita itu sebetulnya kan mereka yang mau gitu saja toh. Tidak ada pendidikan apa-apa untuk para pandita kita di daerah-daerah. Karena umat di daerah itu perlu yang mimpin sembahyang, perlu yang mengukuhkan perkawinan. Kalau nanti kematian, siapa yang memimpin? Karena tidak ada biku lalu dibuatlah pandita. Kalau memang Dewan Pimpinan membuka pintu agak lebar, jumlah ini bertambah. Ya, para biku yang ditempatkan di wihara-wihara itu agak berbeda dengan para pastor.
Paling tidak kalau pimpinan umat yang dituakan, dihormati, memimpin umat, pimpinan informal ya, bukan pemimpin pemerintahan. Ya, bagaimana mereka secara garis besar mengerti psikologi massa supaya pemimpin itu tidak menjadi pembuat masalah. Bagaimana mereka secara garis besar lah mengerti sosiologi, karena mereka akan di daerah menghadapi masyarakat yang bermacam-macam, datang ke wihara juga kepentingannya tidak hanya belajar dhamma, minta obat, minta dagangannya laris, minta jodoh. Dan ya kadang-kadang kalau lagi capek kita emosi juga. Saya juga mengalami begitu. Tetapi kalau sudah berpikir lagi ya dia butuh. Dia perlu. Dia sangat mengharapkan kalau sampai di wihara ketemu biku dia merasa tentram. Lah bikunya ini capek sekali baru pulang dari Blitar. Perjalanan 8 jam. Maaf ya, maaf ini saya baru datang saya capek. Mungkin dia bilang Bante saya juga jalan capek lebih jauh lagi dari Bante. Ya itu masalah emosi juga. Selain itu juga bagaimana ini umat yang mendukung wihara. Ada yang nurut-nurut, ada yang kritik. Saya kemarin baru dapatkan tamu umat. Tidak saya sebut namanya supaya tidak menimbulkan kebencian. Memberikan saran. Ya apakah itu 1-2 gelintir, saya tidak tahu. Sarannya yang pertama supaya katina itu 25% diatur oleh biku yang memimpin tidak boleh. Umat awam ini yang menyarankan. Jadi masuk sangga itu 75%. Tapi dia tidak bilang yang 25% untuk wihara tidak usah, dia tidak bilang gitu. Pengurus yayasan STI itu sebaiknya umat semua. Biku hanya pembina, pengawas. Ketua umum, sekretaris ganti umat semua. Saya bukan arahat ya. Berbet. Tapi ingat ojo emosi lo yo, ojo emosi. Ya, saya terima dengan baik ya, terima kasih saran yang baik. Saya juga berusaha memberikan pandangan. Ya karena ini aset dari sangga, ya sangga yang mengurus. Karena umat mempercayai sangga. Kalau yayasan sangga ini diurus oleh umat semua, masyarakat tidak percaya. Saya bilang gitu. Tapi dengan suara sehalus mungkin, enggak orang nyentak-nyentak seperti itu. Tapi kalau yayasan sangga ini diurus oleh umat awam semua, masyarakat ya tidak akan percaya. Mungkin itu pukulan yang tajam untuk dia, mungkin dia diam saja. Apa yang kami lakukan, Pak, sejauh ini tidak melanggar winaya. Pedoman kami, KUHP kami adalah winaya. Selama kami tidak melanggar winaya, maka kami akan jalani. Dalam hati saya, bisa aja toh. Sekarang sangga memutuskan katina dana itu tidak dibagi 100% masuk sangga. Wihara juga enggak dikasih. Lalu nanti dicatat. Sangga yang memberikan 25% kepada biku-biku itu kan sami mawon. Sama saja toh. Ada juga seperti itu. Saya cerita dengan Biku Jotidhammo. Biku Jotidhammo mengatakan, orang itu banyak omong, kontribusinya apa? Pandita Magabudi ya kagak. Saya bilang, kalau seperti beliaunya itu tanda petik ngomong begitu di depan Bante Sudhammo almarhum, wah, sudah pergi dari tempat dudukmu. Tidak usah datang ke sini lagi. Nah, seperti itu. Meskipun dengan
perkara masalah yang berbeda-beda di desa, di tingkat kabupaten, di nasional, masalah berbeda-beda ya. Para biku ya yang hidup di Indonesia ini yang bukan di negara Buddhis harus siap. Ada pengetahuan psikologi, ndak ora ketang sedikit, ada pengetahuan sosiologi. Ya kalau di Thailand itu ratusan ribu biku tidak semua mengampu wihara. Tidak semua engage terlibat dalam organisasi. Ya paling tidak minimal mereka menjalankan winaya. Menjalankan kewajiban di wihara, tinggal di wihara sampai meninggal dunia. Mungkin khotbah sekalipun tidak pernah mungkin ya. Tapi di Indonesia ini hampir semua ini akan bersentuhan dengan masyarakat. Dengan anak-anak di desa, di masyarakat, dengan pejabat, dengan rekaman-rekaman. Ya ini kuantitas ditambah, juga hal-hal yang perlu juga sebaiknya ditambah juga. Itu saja saran saya. Sehingga ya kuantitas bertambah, jumlah bertambah, kuantitas masalah juga bertambah. Ya ada banyak sih masalahnya, saya tidak usah cerita di sini. Yang lapor terang-terangan ya ada, yang surat kaleng ya ada, yang surat kaleng ora bener ya ada, yang surat kaleng mengandung kebenaran ya ada. Sejak dulu, sejak saya menjadi sekjen. Ada yang bisa dirundingkan dengan Saha Damika yang Pak Biku yang tinggal bersama saya di wihara atau jajaran dewan pimpinan ya ada. Ada yang saya baca lalu masuk di api juga ada ya. Tidak perlu orang lain membaca. Matur nuwun, terima kasih banyak. Saya ingin menambahkan kembali tentang permohonan menjadi upajaya itu. Kalau ada biku luar negeri, dari Myanmar lah atau dari mana, Sri Lanka sih belum. Datang ke Indonesia, nyuk. Menghubungi umat. Umat itu juga biku luar negeri masih suka. Apalagi ada mistik-mistiknya sedikit dan lain-lain. Ada striknya. Orang yang usul pada saya tentang itu tadi, yayasan STI segala macam itu mengatakan, Bante sekarang umat mulai mengatakan itu para bikunya dari Myanmar itu lebih strik loh. Nah ini tidak perlu saya narsis membela diri sampai mengatakan begitu. Nah kita juga agak tidak nyaman. Di sini sudah ada sangga, sudah mampu membuat upasampada yang dari Myanmar dan lain-lain, mungkin nanti dari Sri Lanka masuk. Ya tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya kebebasan, melatih diri atau mengembangkan pengaruh. Ya mencari dana untuk pribadi atau dibawa ke negaranya. Memang agak sedikit berbeda dengan permohonan saya yang saya tadi cerita. Saya tidak nyuk datang ke negara itu lalu mau menjadi upajaya, mentasbiskan biku, ya tidak. Mereka yang minta resmi, sangganya lagi. Dan sangga itu bukan sangga yang rese-rese. Banyak biku-biku pandai di situ. Tapi saya pikir tidak sesuai. Nanti ngurusi Indonesia saja sudah diprotes kanan kiri ya. Apalagi menjadi upajaya di sana. Ini kuantitas belum tambah. Bante jadi upajaya di sana. Wah, nanti saya bisa dapat double marah dari Bante Dhammadhiro. Baiklah, saya menyambut baik usulan itu. Ya dipikirkan saja dengan baik-baik kalau Dewan Pimpinan pintu upasampada itu sekarang ini dibuka sudah lebih lebar kalau dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Para upajaya juga bisa mentasbiskan samanera setiap saat. Tidak usah menunggu program 2
minggu, tidak usah dengan yang lain. Hanya tentu kami ya mengingatkan pendidikan loh ya, pendidikan. Tidak hanya ditasbihkan begitu saja. Ada pendidikan, ada guidance yang diberikan, siapa yang bertanggung jawab. Kalau di Mahayana yang saya tahu, kalau misalnya Bante Siri mempunyai umat, kemudian Bante Siri tidak bisa mentasbihkan sendiri. Lalu Bante Siri meminta kepada saya untuk mentasbihkan. Jadi samanera, lalu kemudian menjadi biku. Kalau di Mahayana yang bertanggung jawab penuh itu Bante Siri. Di Mahayana mengatakan yang nyukur pertama siapa? Bukan Kamawacarya, bukan Anusawanacarya, bukan upajayanya yang penting. Upajaya, Kamawacarya, Anusawanacarya ini hanya quorum hukum yang diperlukan oleh winaya untuk bisa mentasbihkan. Tapi yang bertanggung jawab kepada anak itu adalah yang mendapatkan anak itu. Kalau Bante Siri yang mendapatkan anak itu dikatakan yang nyukur itulah orang tuanya. Gitu ya. Upajaya Acarya ini hanya mengesahkan menjadi samanera, menjadi biku. Nah, ya ini tentu tidak diabaikan supaya nanti kalau para biku samanera itu kontak dengan masyarakat, ya mereka punya self restraint, punya penjagaan diri dan punya bekal apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kalau misalnya pintu pentasbihan ini dibuka lebih lebar.